Jadi bakat dalam bahasa Indonesia, bakat ya, kalau dalam bahasa Inggris namanya talents, itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan kata mauhibah. Jadi mauhibah itu berasal dari fi'il thulathi atau dari kata dasar yaitu wahaba. Nah, kata wahaba ini itu memiliki makna memberikan secara cuma-cuma. Maka mauhibah yang dalam hal ini adalah bentuknya isim masdar, dalam hal ini adalah masdar mim. Masdar itu dalam bahasa kita bisa dikatakan sebagai kata benda abstrak, ya. Maka bisa diartikan secara bahasa mauhibah dalam bahasa Indonesia itu bakat, maknanya adalah pemberian secara cuma-cuma atau pemberian yang tidak memerlukan balasan. Ini atau dalam bahasa Arab majanan, gratis. Nah, kemudian selanjutnya kita ulas lagi makna mauhibah yaitu bakat menurut istilah. Di kitab Mu'jamul Wasit itu disebutkan makna al-mauhibah ya, iya al-istidadul fitri ladil mar'i lil baro'ati fi finni au nahwihi. Bakat itu adalah kecenderungan bawaan ya, istidadul fitri, kecenderungan bawaan ladil mar'i yang dimiliki oleh seseorang li baro'ati fi finni au nahwiha, untuk dikembangkan menjadi kemahiran dalam bidang seni atau semisalnya. Ini menurut kitab kamus Mu'jamul Wasit. Jadi akhirnya bisa kita katakan secara istilah bahwa makna bakat adalah pemberian berupa sifat-sifat bawaan ya, yang secara cuma-cuma, yang sifatnya adalah khusus. Ini makna secara istilah. Jadi akhirnya secara istilah ini bisa kita katakan bahwa bakat itu adalah sifat. Nah, akhirnya kembali kepada pertanyaan dari judul tadi, mengapa bakat anakku itu belum tampak-tampak? Karena kita dalam memaknai bakat ini tidak sesuai dengan istilah tadi. Ya. Akhirnya banyak sekali istilah-istilah atau makna-makna bakat yang beredar di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa bakat itu terkait dengan minat. Akhirnya terpisah antara minat dan bakat. Minat sendiri, bakat sendiri. Ada yang mengatakan bahwa bakat itu hobi yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Itu sudah terpisah. Akhirnya di sekolah itu disalurkan ke ekstrakurikuler, nggak penting. Ya, tidak masuk ke nggak masuk kepada kurikulum, tapi masuk kepada ekstra dari kurikulum. Ada yang mengatakan bahwa bakat itu adalah profesi. Jadi bakatnya apa? Oh, bakatnya menjadi arsitek. Bakatnya apa? Bakatnya menjadi olahragawan, atlet dan sebagainya, jadi pembalap. Ada juga yang mengatakan bakat itu keterampilan. Oh, bakatnya apa? Oh, berarti bakat dia adalah menulis. Bakat dia itu adalah memanjat. Ya, bakat dia itu adalah keterampilan tangan. Bakat dia adalah mekanik. Nah, akhirnya pada bingung. Ya, begitu memetakan bakat anak, jelas nggak tampak. Ya, apalagi anak kita yang masih kecil, usia 5 tahun, usia 6 tahun. Bagaimana kita bisa mengetahui bakat anak kalau kita maknanya diarahkan ke situ? Mereka belum tampak kemahiran menulisnya belum tampak, ya. Mungkin profesi juga belum tampak, hobinya juga belum kelihatan, sehingga orang tua bingung. Padahal sejatinya bakat itu dibawa sejak anak lahir itu sudah ada, bahkan sebelum menjadi janin itu sudah ada bakat. Ya, di roh yang ada di dalam roh itu sudah ada bakat yang telah Allah berikan. Ini, maka begitu anak lahir mereka sudah membawa bakat. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu termasuk adalah fitrah bakat.
Ini. Nah, akhirnya kita kembalikan makna ini, makna yang bermacam-macam tadi, bahwa bakat itu adalah sifat. Ya, sifat bawaan, ya, yang diberikan kepada seseorang, ya, yang dibawa sejak lahir, itulah bakat. Jadi sifat bawaan. Kalau sudah kita bicara sifat, maka anak usia 3 tahun, bahkan mungkin masih bayi pun sudah mulai kelihatan. Contoh yang sangat sederhana, ada anak bayi, ya, usia mungkin di bawah 1 tahun, ketika bertemu orang, ya, dia tuh wajahnya ceria, tersenyum. Tapi ada juga seorang bayi yang ketika ketemu orang itu dia gelisah, menangis, mintanya sama ibunya atau sama uminya. Nah, ini sudah menandakan bahwa ternyata dari bayi pun sudah kelihatan sifat khusus. Nah, sifat khusus inilah sebenarnya adalah bakat itu. Jadi makin tambah usia anak, bakatnya makin meruncing. Nah, kalau usia-usia bayi kayak gini, mungkin kita bisa hanya membedakan dua bakat, ya. Jadi bakat yang cenderung senang ketemu orang, ekstrovert. Bakat yang mungkin cenderung tidak senang ketemu orang, yaitu introvert. Itu 2 saja ketika mereka mungkin masih kecil. Tapi makin tambah usia makin khusus, makin runcing, makin tajam. Ini. Nah, jadi insya Allah kalau kita memaknai bakat itu sebagai sifat, ya, maka dari kecil kita sudah bisa mengenal potensi unik anak yang disebut bakat ini. Ya, walaupun mungkin kita nggak tahu teori bakat, tapi pasti ya insya Allah Ta'ala setiap orang tua itu mengenal keunikan masing-masing anaknya. Lah, keunikan itulah bakat.